Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naslia Yanika Putri Lubis dengan NIM. Baik, yang pertama latar belakang penelitian. Eh, Pertumbuhan ekonomi adalah selanjutnya rumusan masalah dari permasalahan ini adalah bagaimana dan tujuan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi pembaca umum, memberikan wawasan tentang pentingnya UMKM dan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dan sinergi antara keduanya. Bagi mahasiswa dan akademisi, sebagai referensi akademik tentang penerapan teori ekonomi pada UMKM dan pariwisata di daerah yang dapat digunakan untuk kajian lebih lanjut. Bagi pemerintah, memberikan data dan analisis yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung pengembangan UMKM dan sektor pariwisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi pelaku usaha, menyediakan panduan bagi UMKM dan pelaku pariwisata tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis serta peluang untuk meningkatkan daya saing. Bagi tenaga kerja, memberikan informasi tentang peluang kerja yang tercipta dari pengembangan sektor UMKM dan pariwisata yang membantu mempersiapkan tenaga kerja menghadapi kebutuhan pasar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Landasan teori. Dari pertumbuhan ekonomi, menurut Todaro dan Smith 2015, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi dan standar hidup. Yang kedua, faktor-faktor seperti modal fisik, modal manusia, dan inovasi teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peran UMKM dan pariwisata. UMKM berkontribusi pada PDB, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pariwisata menyumbang pendapatan negara dan membuka lapangan kerja di sektor terkait. Baik, selanjutnya itu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu menunjukkan pengaruh yang positif. Peneliti Pandey dan Kaudhari 2024 menyatakan UMKM sebagai penggerak ekonomi di India, dan Brida dan Preya 2010 mengatakan ekspansi pariwisata mendorong ekonomi di Kolombia. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini. H0, UMKM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. HA, UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. H0, sektor pariwisata tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. HA, sektor pariwisata berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. H0, tidak ada sinergi antara UMKM dan sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. HA, terdapat sinergi antara UMKM dan sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik untuk menggambarkan kontribusi UMKM dan pariwisata terhadap ekonomi Sumatera Utara. Lokasi penelitiannya Provinsi Sumatera Utara, fokus di Medan dan Danau Toba. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini meliputi seluruh UMKM di Provinsi Sumatera Utara, terutama di Kota Medan, serta pelaku sektor pariwisata di kawasan Danau Toba. UMKM terdiri dari berbagai bidang usaha, seperti kuliner, kerajinan, dan jasa yang berperan penting dalam perekonomian lokal. Pelaku pariwisata meliputi pengelolaan hotel, restoran, dan penyedia jasa wisata yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria kontribusi signifikan terhadap ekonomi. Sampel UMKM terdiri dari usaha yang mencerminkan keragaman sektor ekonomi, sementara sampel pariwisata terdiri dari pelaku usaha di sektor penginapan, transportasi, dan wisata di kawasan Danau Toba. Teknik analisis data, analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen, yaitu UMKM dan pariwisata terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Regresi linear berganda membantu dalam melihat besarnya pengaruh masing-masing sektor terhadap ekonomi dalam mengidentifikasi hubungan antar variabel. Rumusnya itu ya. Nah,
Terus ada uji normalitas residual. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa residual atau selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi terdistribusi secara normal. Normalitas residual penting untuk validitas model regresi linear berganda, dan jika tidak terpenuhi hasil uji regresi bisa bias. Uji homogenis, uji homoskedastisitas. Uji ini digunakan untuk memeriksa apakah varian residual tetap sama di seluruh rentang nilai prediksi. Homoskedastisitas penting agar variabel dependen tidak dipengaruhi oleh varian residual yang tidak konsisten. Jika ada heterokedastisitas, ketidakkonsistenan varian hasil regresi bisa menjadi tidak akurat. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji ini memeriksa apakah ada kolerasi tinggi antar variabel independen UMKM dan pariwisata. Jika terjadi multikol, hasil regresi dapat menjadi tidak stabil, membuat sulit menentukan pengaruh masing-masing variabel secara individual. Uji F digunakan untuk mengukur apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diuji, Hanol tidak ada pengaruh simultan UMKM dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. HA yang pengaruh simultan UMKM dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji T, uji ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diuji H0, koefisien regresi variabel independen sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh signifikan. HA, koefisien regresi variabel independen 0, ada yang pengaruh signifikan. Uji T membantu menilai apakah UMKM dan pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.